Selamat pagi untuk kita semua dan selamat beraktivitas di pagi hari yang cerah ini. Pertama-tama saya mau memperkenalkan nama saya. Nama saya Yohanes Mungkin, panggilan Jim Mungkin. Di sini saya akan menceritakan sebuah peristiwa atau kisah di masa lalu tentang seorang santo. Santo itu bernama Santo Yohanes, sering disebut juga dengan Yohanes Pembaptis. Bunda Maria mempunyai seorang sepupu bernama Elizabeth yang bersuamikan Zakaria. Zakaria merupakan seorang imam di Bait Allah di Yerusalem. Pasangan ini belum memiliki seorang anak karena Elizabeth mandul. Suatu hari Zakaria tengah bertugas di situ tiba-tiba seorang malaikat datang, dan malaikat itu bernama malaikat Gabriel. Malaikat Gabriel menamakan dirinya kepada Zakaria, dan ia berkata kepada Zakaria bahwa Allah akan memberikan atau Allah akan mengaruniakan seorang anak kepadanya. Tentunya Zakaria bersifat seorang manusia. Tentu dia memiliki rasa ragu terhadap apa yang disampaikan oleh malaikat tersebut. Berdasarkan naluri pikirnya manusia. Tetapi apa yang dikatakan itu memang benar terjadi, dan pada akhirnya melahirkan seorang anak yang diberi nama Yohanes. Dan nama Yohanes merupakan nama yang telah diberikan oleh Allah melalui malaikat Gabriel kepada Zakaria. Yohanes adalah utusan Allah yang mendahului Yesus untuk menyiapkan dan mempertobatkan umat agar mereka bersiap menerima kedatangan Sang Mesias atau Yesus. Dalam Injil Matius bab 11 ayat 11, di situ Yesus sendiri mengatakan demikian. Di antara mereka yang dilahirkan oleh wanita tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Di situ kita melihat peran yang begitu besar pada Yohanes, yang mana Yohanes merupakan suatu utusan Allah yang mendahului Yesus untuk mempersiapkan umat menyambut kedatangan Yesus. Nah, kita sebagai seorang manusia akan pada saat menjelang Natal, kita benar-benar mempersiapkan diri kita dalam menyambut kedatangan Sang Mesias. Tentunya kita harus mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan Yesus. Dalam Injil atau kisah dimanapun tidak diterangkan masa kecil Yohanes, tidak banyak diceritakan kecuali masih dalam kandungan ia melonjak kegirangan pada saat kedatangan Bunda Maria mengunjungi Elizabeth, yang mana diterangkan dalam Injil Lukas 1 ayat 21 dan kelahirannya Lukas bab 1 ayat 50 sampai 66. Setelah dewasa, Yohanes muncul sebagai seorang pengkhotbah di tepi sungai Yordan dengan pesan yang mendesak, dalam seperti yang dikatakan dalam Injil Matius bab 3 ayat 2. Di situ beliau mengatakan demikian, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Orang-orang kemudian datang dan dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Ketika orang menanyakan dirinya, Yohanes menjawab demikian, akulah seorang orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripada aku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 23 sampai 26. Kita bisa dengar di mana Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal ini sangat mengesankan bagi kita sebagai seorang manusia.
pengikut Yohanes banyak sekali, termasuk orang yang kemudian dipilih Yesus menjadi rasul. Yesus sendiri datang minta dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Mulanya Yohanes Pembaptis menolak karena dia merasa bahwa dia tidak pantas untuk membaptis Yesus, tetapi hanya karena Yesus memintanya, dia pun mau. Seperti yang diterangkan dalam Matius bab 3 ayat 14. Di situ Yohanes mengatakan bahwa akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku. Namun Yesus meyakinkannya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita mengenamkan seluruh kehendak Allah. Dalam Matius bab 3 ayat. Tak lama kemudian Yohanes dipenjarakan karena mengencam pernikahan Raja Herodes Antipas dengan Herodias, istri saudara sepupunya. Dari dalam penjara, Yohanes mengikuti gerakan Yesus melalui murid-muridnya dengan setia mengunjunginya. Yohanes akhirnya dipenggal Herodes Antipas akibat akal busuk dari Herodias dan putrinya Salome. Pelopor Yesus ini gugur demi membela kesusilaan. Kematian Yohanes Pembaptis akhirnya pun terjadi. Dalam Matius 14 ayat 1 sampai 12. Kita bisa mendengar atau membacanya dalam Injil. Oke, baik, hanya itu saja yang bisa saya ceritakan. Semoga kisah dari Yohanes Pembaptis ini menjadi motivasi kita ke depan dalam kehidupan kita, dan kita bisa terapkan dalam ketika membelakan kebenaran sebagai seorang umat manusia yang memiliki satu kesatuan datang dari Yesus, datang dari Tuhan Allah. Di situ juga kita harus membawa tali persaudaraan yang kuat. Saya sih mungkin pamit undur